14 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2025. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dibuat di Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022 oleh Uskup Surabaya, Vincentius Sutikno Wisaksono. Surat keputusan nomor 226 garis miring G113 garis miring 7 garis miring 2022 tentang pengangkatan pengurus DPP. Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya, memperhatikan surat Pastor Paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya nomor 71 garis miring SP garis miring SYP garis miring 7 garis miring 2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang permohonan pengangkatan pengurus Dewan Pastoral Paroki. Dengan ini, 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya masa bakti 2019 sampai dengan 2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama ini. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini berikut dengan jabatannya masing-masing dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2025 dengan susunan sesuai lampiran dalam surat keputusan ini. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2025. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022 oleh Uskup Surabaya, Vincentius Sutikno Wisaksono. Surat keputusan nomor 228 garis miring G113 garis miring 7 garis miring 2022 Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya, memperhatikan surat Pastor Paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya nomor 71 garis miring SP garis miring SYP garis miring 7 garis miring 2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang permohonan pengangkatan asisten imam. Dengan ini, 1. Memberhentikan dengan hormat para asisten imam paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya masa bakti 2019 sampai dengan 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. 2. Mengangkat nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai asisten imam paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2025 dengan susunan sesuai lampiran dalam surat keputusan ini. Adapun tugas para asisten imam adalah 1. Menerimakan komuni suci pada perayaan Ekaristi Kudus untuk membantu imam, pada upacara sabda tanpa imam, pada orang sakit bila imam berhalangan. 2.
melaksanakan tugas yang diberikan oleh imam antara lain memimpin upacara pemakaman. Para asisten imam tersebut hanya diperkenankan melaksanakan tugas-tugas di atas di dalam wilayah paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya atau pada kesempatan lain yang masih berkaitan dengan paroki ini. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2025. Demikian surat keputusan ini dibuat apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022 oleh Uskup Surabaya Vincentius Sutikno Wisaksono. Demikian SK ini kami bacakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kini mari kita merayakan Ekaristi Kudus dengan penuh hikmat dan mohon Bapak Ibu aktif berpartisipasi dalam doa dan nyanyian. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu biasa yang ke-16 Bapak Ibu dan para saudara, khususnya para fungsionaris yang hari ini akan menyatakan janji setia sebagai fungsionaris di hadapan Allah. Pada minggu biasa yang ke-16 ini kita diajak belajar dari Marta dan Maria, dua orang yang sama-sama tulus, yang memusatkan hidup pada Tuhan Yesus, tapi kemudian ada yang berubah dari keduanya. Maka marilah para saudara kita menyiapkan hati kita, menyadari bahwa kehadiran kita sore ini adalah rahmat dari Allah. Hidup yang kita terima adalah rahmat. Namun seringkali kita menodainya dengan berbagai kelemahan dan dosa kita. Kita menyesali segala dosa dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Intensi misa sore hari ini mohon berkat bagi para fungsionaris yang akan dilantik dan juga mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Andreas Avilinus Aprianto. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami, agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Kami mohon, berkenanlah Engkau menguduskan semua fungsionaris yang hari ini Kau lantik. Berkenanlah Engkau menjadikan mereka rahmat bagi seluruh umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan melanjutkan perjalanan, sebab Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan.
hendak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat, untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku
melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini di Paroki Wonokromo ada peristiwa yang langka. Yang pertama, pelantikan, tapi juga sekaligus serah terima jabatan Romo Kepala Paroki. Jarang terjadi peristiwa seperti ini. Begitu dilantik, sebentar kemudian Romo Aan serah terima langsung. Tetapi lepas dari itu, Bapak, Ibu, dan para saudara, kita semua percaya bahwa yang ada di sini, khususnya para fungsionaris, semuanya yang dilantik mempersembahkan hidup bagi Allah dan gerejanya yang kudus, dan ini dipersembahkan dengan tulus. Memang benar, dari perjalanan sebuah paroki ada kadang-kadang para fungsionaris yang dilantik dengan bersemangat pelan-pelan mengendor dan kemudian mundur. Tentu ada banyak sebabnya. Salah satunya adalah seringkali adalah perilaku sesama temannya sendiri tidak seperti yang diharapkan. Ketika tidak mendapat tanggapan positif dari teman-teman sekerjanya, entah di seksi, entah mungkin di lingkungan, entah mungkin di wilayah atau apa, ketua bidang, mungkin juga romo parokinya, pelan-pelan semangat mengendor, lalu mundur. Ya, memang benar, salah satu faktor yang memurnikan ketulusan adalah perilaku sesama, kata-kata dan perilaku sesama. Kita dapat belajar dari Marta dan Maria sore hari ini, Bapak, Ibu, dan para saudara. Sebagai pemilik rumah yang kedatangan Tuhan Yesus, Marta melakukan banyak hal untuk melayani Tuhan Yesus dan rombongannya. Dia sibuk sekali. Tidak disebutkan kesibukannya apa, tetapi dia repot, sibuk sekali. Selain Marta, di rumah itu ada Maria. Maria ini tidak sibuk sama sekali, dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yang menjadi soal di antara kedua saudara-saudari ini bukan soal sibuk atau tidak, aktif atau tidak, yang menjadi soal adalah ketulusan. Pada awalnya Marta melakukan semua itu demi Tuhan Yesus, terarah kepada Tuhan Yesus. Dilakukan semuanya demi Tuhan. Niat hatinya tulus, pusat hatinya adalah Tuhan Yesus. Namun kemudian niat hati yang tulus ini berubah ketika menyaksikan Maria duduk diam dekat kaki Tuhan, duduk tenang saja, tidak membantu dia dalam kesibukannya. Hati Marta yang tulus berubah nampaknya menjadi sedikit kacau, tidak tulus. Nampak jelas dari kata-katanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani di seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Dari kata-kata yang disampaikan Marta kepada Tuhan Yesus ini nampak jelas perubahan ketulusan dari kataku dan aku. Saudariku membiarkan aku, membantu aku
Para saudara, yang tadinya tulus ingin melayani dan berpusat pada Tuhan Yesus, kemudian berbalik nampaknya hati ini. Dan kemudian berpusat pada aku, dan aku. Bapak, Ibu, dan para saudara, karena ketulusan yang memudar ini, maka Tuhan Yesus menyatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, dan para saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini menyatakan dengan jelas ketulusan Marta memudar. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kata-katanya ini? Hati Marta yang tulus telah kacau karena beralih perhatian. Yang tadinya ke Tuhan Yesus beralih perhatian ke Maria, bukan ke Tuhan Yesus. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Mengarahkan dan memusatkan hati pada Tuhan Yesus. Itu saja yang diperlukan. Itulah yang membuat Maria tetap tulus, para saudara. Maria diam mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, tetapi tetap dia terjaga dengan tulus. Hatinya terarah hanya pada Tuhan Yesus. Ketulusan Marta terganggu, bahkan memudar dengan diamnya Maria. Namun Maria sama sekali tidak terganggu dengan kesibukan Marta. Jika ketulusan Maria terganggu oleh kesibukan Marta, dia mungkin akan mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah Marta duduk diam dekat di sini, dekat aku mendengarkan engkau. Untuk apa dia sibuk seperti itu? Maria tetap tulus dalam diam. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa itu bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil? Hati yang terarah dan terpusat hanya pada Tuhan Yesus. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan para saudara, khususnya para fungsionaris, soalnya adalah, yang menjadi soal adalah ketulusan hati melayani dan mendengarkan Tuhan Yesus. Dan ketulusan itu selalu dan selalu dimurnikan ketika melihat perilaku orang lain. Berperilaku tidak seperti yang diharapkan. Kita tidak disuruh memilih apakah memilih Marta atau Maria, dua-duanya. Baik Marta maupun Maria hidup di dalam diri saya, di dalam diri para saudara. Dua-duanya hidup di dalam diri saya dan di dalam diri para fungsionaris. Kadang kita melakukan banyak hal demi melayani gereja dan Tuhan Yesus atau orang lain, demi kemuliaan Allah dan perkembangan gereja. Kadang kita juga diam, duduk tenang, mendengarkan sabda Tuhan, seperti setiap kali kita ekaristi seperti ini. Jika kita tulus, hati kita terarah kepada Tuhan Yesus. Meski kita banyak melakukan kegiatan ataupun hening mendengarkan sabda Tuhan, namun jika melihat perilaku orang lain tidak seperti yang kita harapkan, dan kemudian pusat dan arah hati itu berubah, disitulah ketulusan kita luntur dan bahkan ada dalam bahaya hilang. Maka waspadalah Bapak, Ibu, dan para saudara ketika melihat perilaku orang lain tidak seperti yang kita harapkan. Jangan sampai arah dan pusat hati kita yang hari ini kita awali dengan pelantikan, arah dan pusat hati kepada Tuhan Yesus beralih pada sesama yang berperilaku seperti yang tidak kita harapkan. Jagalah ketulusan itu, arahkanlah hati terus menerus, pusatkan kepada Tuhan Yesus. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin.
Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang mendorong Bapak Ibu untuk memberikan diri menjadi fungsionaris? Arahkan, pusatkan hati, mohon rahmat agar bisa mengarahkan dan memusatkan hati terus-menerus dalam segala yang dilakukan pada Tuhan Yesus, baik ketika banyak kegiatan maupun sedang hening. Umat yang terkasih, ini saatnya Romo Vikep akan melantik pengurus DPP dan BGKP. Sekarang saya minta untuk DPP dalam kepengurusan periode ini untuk berdiri. Romo Harjanto, Romo Pur, dan Romo Soni berkenankan untuk juga mendampingi para pengurus DPP dan BGKP. Para calon fungsionaris DPP dan BGKP yang terkasih, apakah saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau demikian, ucapkanlah janji saudara di hadapan Allah dan seluruh umat. Para umat sekalian telah mendengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Badan Gereja Katolik Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Teguhkanlah janji mereka dan berilah rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara yang terkasih, Allah selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana atau pengaruh jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan para pengurus DPP BGKP untuk duduk kembali. Dan bagi calon asisten imam, silakan berdiri dan akan menerima pelantikan. Para saudara yang terkasih, tugas seorang asisten imam ialah menerimakan komuni kepada sesama umat beriman dalam misa, serta membawa tubuh Kristus kepada umat yang sakit dan membutuhkan topangan dari hadirat Allah dalam sakramen Ekaristi. Dan karena merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan umat demi kelestarian dan pertumbuhan hidup mereka sebagai tubuh Kristus, saudara-saudaraku seluruh umat beriman, dalam upacara pengukuhan ini kita sekaligus akan memohon agar Allah menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, bukan saja kepada saudara-saudara yang dikukuhkan dalam pelayanan baru, tetapi juga kepada seluruh umat, sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan seluruh umat. Nah, saudara-saudara, para calon, sebelum Anda dikukuhkan sebagai asisten imam, perkenankanlah saya bertanya. Bersediakah saudara dilantik menjadi asisten imam bagi umat di paroki ini? Bersediakah saudara membantu imam melayani kebutuhan umat beriman akan santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Bersediakah saudara selalu
bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi, dan dengan itu memberi teladan indah bagi seluruh umat. Bersediakah saudara selalu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan saudara? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon asisten imam ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi semua orang beriman, atas nama gereja-Mu, saya akan mengukuhkan saudara-saudara yang berdiri di hadapan-Mu ini menjadi asisten imam. Sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah mendampingi mereka dalam ikut melayani perjamuan kudus, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas diikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga. Maka kami mohon, sudilah Engkau memberkati mereka dalam tugas suci ini demi keluhuran nama-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, dan kini mari kita berdiri untuk bersatu dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka terhadap semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka yang diserahi tugas kepemimpinan dan tanggung jawab selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. bagi kita yang berkumpul di tempat ini. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita.
Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Bapa. Kita berdoa demi kepentingan pribadi kita masing-masing. Di hadapan umat-Mu, ya Bapa, Engkau telah melantik para fungsionaris DPP, BGKP, dan asisten imam. Engkau telah mengutus mereka menjadi rahmat di tengah dan bagi umat. Berkenanlah Engkau senantiasa memurnikan ketulusan mereka dan memurnikan mereka untuk semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu. Bawalah mereka untuk menjadi kekuatan bagi seluruh umat di paroki ini. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka yang telah mempersembahkan hidup mereka bagi gereja. Semoga keluarga mereka juga mengalami pendampingan-Mu yang menyelamatkan. Ya Bapak yang Maha Kasih, kami juga mohon untuk Bapak Andreas Avilinus Aprianto yang sudah Kau panggil. Berkenanlah Engkau menerima dalam keabadian setelah Engkau membersihkannya dari segala dosa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persembahkan hidup kita. Hasil toko anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa.
Para saudara, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu. Bersama persembahan suci ini, kami juga mempersembahkan saudara-saudari kami yang Kau lantik menjadi pengurus DPP BGKP dan asisten imam. Berkenanlah Engkau menguduskan hidup mereka, seperti Engkau menyucikan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Khususnya kami berdoa bagi Bapak Andreas Avilinus Aprianto. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi. Allah
Para saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira, dan sabdanya selalu kami perhatikan, serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat putra-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para romo silakan duduk, dan umat yang terkasih, ini kita akan memasuki untuk serah terima jabatan kepala paroki di Yohanes Pemandi. Saya minta Romo Didi mewakili Bapak Uskup untuk berkenan maju bersama Romo Harjanto, dan wakil dari DPP BGKP Bapak Yongki kami juga persilahkan untuk maju. Dan saya mempersilahkan diri saya sendiri juga maju. Akhirnya lega. Baik, berapa saat ini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Wakil DPP BGKP, Bapak Yosep. Saya nanti persilakan untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari Wakil Bapak Uskup, Romo Didi. Ketiga, kemudian Romo Harjanto sebagai Romo Kepala Paroki Yohanes Pemandi. Dan terakhir nanti saya. Silakan Bapak Yosep.
Selamat malam para Romo, Romo Kurdo, Romo Didik, dan semua Romo yang lain, para suster, dan juga seluruh umat paroki Santo Yohanes Pemandi. Salam damai dalam Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kasih atas berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua. Saya mewakili DPP, BGKP, dan seluruh umat di Paroki Santo Yohanes Pemandi menyampaikan limpah terima kasih kepada Romo Andreas Andri Nur Cahya Endra Waskita, Romo Aan, yang telah melayani seluruh umat Yohanes Pemandi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, di mana dalam kurun waktu itu kita telah mengalami berbagai kondisi, baik suka dan duka, teristimewa pada saat pandemi COVID, di mana pada saat itu segala kegiatan rohani kita terhambat dan tidak bisa kita laksanakan. Namun berkat bimbingan dan juga kebijaksanaan Romo Aan, kita bisa melewatinya bersama-sama. Terima kasih Romo Aan. Saya masih ingat waktu pertama kali misa online, di mana saat itu hari Minggu Palma, Romo yang merayakan, Romo Aan merayakan misa, pada saat berbalik menyampaikan ke umat, damai bagi umat, umatnya tidak ada. Saya bisa lihat saat itu Romo terasa berkaca-kaca karena memang sapaan untuk umat, ternyata umatnya semua masih ada di rumah. Saya juga atas nama seluruh umat Paroki Yohanes Pemandi juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Romo Vincentius Harjanto Prayitno, Romo Harjanto Prayitno. Semoga Romo cepat kerasan dan kami umat Yopem siap melaksanakan seluruh arahan dan bimbingan yang akan Romo berikan. Saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan BGKP periode 2022 sampai 2025. Selamat bertugas dan semoga bisa mewujudkan umat-umat Paroki Yohanes Pemandi menjadi murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Romo Harjanto dan selamat bertugas di Paroki Mater Dei bagi Romo Aan. Semoga Romo senantiasa mengingat kami umat Paroki Yohanes Pemandi Wonokromo ini pada saat berjumpa dimanapun, ingatlah kami, dan kalau tidak sempat menyapa, sapalah kami. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Romo Alexius Kurdo Irianto, Romo Vikep Kevikepan Surabaya Selatan, Romo Andreas Andri Nur Cahyo Endro Waskito, nama panjangnya itu. Yang saya cintai, Romo Vincentius Harjanto Prayitno, Romo Romi, dan Romo Yosep, serta Romo Tino atau Romo Soni, Romo Tino, ya, sering terbalik. Atas nama Bapak Uskup, pertama-tama mohon maaf bahwa Bapak Uskup dan Romo Sekretaris Uskup baru malam ini datang dari Singapura berobat sehingga tidak bisa hadir, dan saya diutus untuk mewakili untuk hadir dalam serah terima jabatan pastor kepala paroki yang baru ini. Anda semua pasti melihat
bahwa serah terima jabatan tadi secara simbolik itu kita ketahui dengan mata kepala kita sendiri bahwa berita acara serah terima jabatan itu bukan dari yang lama kepada yang baru, tetapi dari yang lama itu dikembalikan kepada keuskupan karena Romo Aan hadir untuk menggembalakan umat di paroki Yohanes Pemandi ini adalah diutus oleh uskup, bukan karena kemauan Romo Aan, bukan karena karier prestasi, jenjang prestasi, bukan. Tetapi karena semua romo yang ditabiskan itu adalah diangkat oleh uskup, ditabiskan oleh uskup untuk ambil bagian di dalam ketahbisan imamat uskup untuk diutus ke paroki mewakili uskup bagi suatu wilayah paroki tertentu. Maka yang memberi perutusan adalah uskup, maka ketika uskup meminta dan meminta kembali dan diutus ke tempat yang baru, maka dia mengembalikan kuasa perutusan itu kepada uskup. Lalu uskup memberi perutusan baru kepada romo kepala paroki baru yang akan bertugas di sini. Begitu pemahaman kita umat Katolik tentang serah terima jabatan. Serah terima jabatan itu bukan sekedar peristiwa organisasi atau lembaga, tetapi peristiwa gereja, di mana pastor kepala paroki itu adalah ordinaris wilayah paroki sini. Yang sebenarnya paroki ini adalah bagian dari otoritas penggembalaan uskup. Maka Bapak Ibu, hari ini pelantikan DPP BGKP, Anda semua dan asisten imam adalah tim pastoral pastor kepala paroki. Bukan dewan perwakilan umat, tetapi tim pastoral pastor kepala paroki. Maka Anda bersama Romo Harjanto sebagai pastor kepala paroki baru, itu adalah satu tim penggembalaan umat. Memang Romo Aan dan Romo Harjanto ini rukir. Romo Harjanto dari paroki Mater Dei Madiun, lalu diutus oleh Bapak Uskup ke paroki Yohanes Pemandi. Dan Romo Aan dari Yohanes Pemandi diutus ke Mater Dei Madiun. Jadi tukar tempat, tukar mimbar. Romo Harjanto Prayitno itu putra daerah paroki ini, masa kecilnya adalah umat paroki Yohanes Pemandi selama 2 tahun ya, selama 2 tahun waktu masih SMP. Maka bukanlah hal yang asing tempat ini, gereja ini. Bagi Romo Aan, sebentar lagi Anda akan pindah ke Madiun. Siap-siaplah mendengar berita bahwa Anda dijelek-jelekan. Dibanding-bandingkan. Selalu orang yang lama, ini sesuatu yang sering terjadi. Kalau orang sudah lama dan mendapat yang baru, maka yang nampak itu biasanya keburukannya yang lama. Lalu rasan-rasan, wah terus nanti pujian ke Romo Harjanto. Itu sesuatu yang biasa. Romo Harjanto dari Madiun sekarang juga dijelek-jelekan di Madiun. Lalu pindah ke sini. Maka Bapak Ibu pahamilah bahwa pastor paroki adalah suami Anda di dalam hidup menggereja, di dalam penggembalaan ini. Maka Romo Aan dan Romo Harjanto bukan manusia sempurna. Yang sempurna adalah imamatnya. Imamat yang diemban itu sempurna. Tetapi orangnya adalah dengan darah dan daging, dengan segala kerapuhan. Maka karena uskup yang mengutus Romo Aan ke sini, ketika Romo Aan ditarik kembali oleh uskup untuk ditempatkan di tempat lain,
ampunilah, maafkanlah segala kekilafan, kekurangan dia selama menggembalakan umat di paroki ini. Dan syukurilah, akuilah dengan penuh syukur apa yang baik, apa yang indah selama Romo Aan melayani di sini. Romo Harjanto juga bukan manusia sempurna. Pasti nanti cepat atau lambat juga akan menemukan kejelekan-kejelekan dia. Maka terimalah seperti pasangan suami istri, begitu sudah ada di dalam ikatan janji perutusan ini, maka terimalah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kita sadar jangan sampai kita kehilangan fokus ketulusan dalam pelayanan seperti yang dihomilikan oleh Romo Vikep tadi. Sehingga yang utama kita pertama-tama adalah melayani umat Allah, memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan ini. Saya kira itu. Selamat untuk bertugas di tempat perutusan yang baru, Romo Aan, dan selamat untuk melayani di Paroki Yohanes Pemandi, Romo Harjanto. Selamat bagi DPP, BGKP, dan asisten imam yang baru, pengurus, fungsionaris wilayah lingkungan. Mari kita semua menjadi satu tim, satu tubuh untuk terus melayani Tuhan di dalam pelayanan kepada umat Allah. Sekian, terima kasih. Nama saya menurut KTP Harjanto Prajitno Vincentius. Panggilannya Harjanto. Memang saya pernah 2 tahun tinggal di sini waktu SMP. Rumah saya dulu kalau tidak salah Jalan Semea, SS Baru, lingkungan Bartolomeus. Tetangganya Pak Waiman mungkin. Saya tahunnya lupa, tapi peristiwanya ingat. Kalau sekolah itu pasti sepatu sama kaos kaki itu dimasukkan tas, lalu kita di pinggir jalan pakai sepatu, lalu naik bis kota. Karena daerah itu adalah daerah banjir. Nanti kalau pulang begitu, copot sepatu, copot kaos kaki, baru jalan kropiok-kropiok, Kotijah atau apa itu ya, nah, Semea ya. Tahunnya lupa, ya. Nah, paling tidak ingatlah tempat ini dulu, kalau nggak salah ya gerejanya hadap sana, ingat saya ya. Itu zaman Romo Debur, Romo Dasi, Romo Heine atau apa ya itu ya. Oke, ya. Memang apa yang dikatakan Romo Vikep Pastoral Medidi itulah kenyataan ketika saya ini diminta oleh Bapak Uskup ya, diutus untuk ya mengembalakan umat di Paroki Yohanes Pemandi di sini ya. Jadi ini perutusan saya di tempat ke-9 seingat saya ya. Dan bukan permintaan saya, dari permintaan Bapak Uskup, hanya kebetulan tukar tempat dengan Romo Aan gitu ya. Jadi bukan pakai kode-kodean ijol-ijolan tempat, tidak ya. Jadi kebetulan sama. Saya dengan Romo Aan, Romo Didik tadi itu satu tabisan sama ya. Sehingga apa yang dikatakan Romo Didik ya mewakili kami ya, paling tidak menjadi imam di sini. Ya, semoga saya bisa melayani Tuhan sebagai pusat dari pelayanan yang hadir dalam umat Paroki Yohanes Pemandi bersama Romo rekan kami, Romo Yosef Purwo, Romo Tino, Romo Sony. Ya. Memang harus hafal ya, satu rumah ini harus kenal ya. Untuk selanjutnya ya nanti kita lihat bagaimana, dan mari para DPP, BGKP, asisten imam yang baru dilantik, seperti Romo Didik katakan, kita bersama-sama melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, dan bukan untuk ketenaran pribadi, tapi untuk Tuhan yang hadir di
Paroki Yohanes Pemandi. Terima kasih. Umat sekalian, saya berterima kasih hampir 5 tahun ini bersama Anda semua dan secara istimewa dengan teman-teman pengurus DPP BGKP dan juga aktivis semuanya. Saya bersyukur tidak sedikit yang saya belajar bersama Anda dan tentu Anda pernah kecewa atau tidak suka dengan saya sangat minta maaf. Apa yang dikatakan Romo Didik persis yang terjadi bagi kami para imam. Maka umat harus berkembang, berubah menjadi dewasa. Kurang-kurangnya saya bersyukur apa yang saya pernah sebagai suatu harapan terhadap paroki itu adalah ketika Romo Didik memberikan pembekalan. Sangat memberikan kepada kita inspirasi. Hari ini juga Romo Fikap, Romo Kurdo juga memberikan semakin banyak pemahaman bagi kita, siapa kita ini. Kita mau cari apa? Terima kasih Romo Kurdo, Romo Didik, terima kasih. Moga-moga teman-teman pengurus DPP BGKP dengan berapa hari ini ada kesegaran-kesegaran pemahaman yang pusatnya adalah Yesus. Kita harus berani semakin mengalahkan diri sendiri, penyangkalan diri, tidak mudah. Kita mulai dengan memaafkan diri kita, memaafkan yang lainnya. Dan biarlah Tuhan bekerja melalui kita. Amin. Terima kasih untuk semuanya dan juga teman-teman Romo, Romo Pur, Romo Soni, Romo Tino. Terima kasih ya. Mohon pamit. Oh ya, saya telah mendapatkan persetujuan cuti dari Romo Kurdo. Sehingga saya lusa akan ambil cuti karena menunggu sampai serah terima jabatan Kepala Paroki di Paroki Mater Dei Madiun itu tanggal 30 Juli. Makasih Romo Kurdo, saya bingung menunggu sekian hari ini harus kemana. Gawe surat cuti wae. Waduh, ya syukurlah. Baik, sekali lagi minta maaf untuk semuanya. Selamat dengan kepengurusan yang baru. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Yang terakhir sebelum mendapatkan berkat penutup, nanti setelah ini kita semua bisa makan bersama secara sederhana di depan gereja. Tetap mengikuti prokes ya. Ya. Dan silakan berdoa pribadi nantinya. Lalu kita mencair begitu aja, makan, ngobrol, begitu. Terima kasih. Romo Aan, Sugeng Makaryo di paroki yang baru, Romo Harjanto, Sugeng Rawuh di paroki Wonokromo. Mari kita mohon berkat Bapak Ibu, agar apa yang kita persembahkan dan juga apa yang ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk Romo Aan dan Romo Harjanto menjadi persembahan hidup yang indah untuk gereja. Kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersama Roh Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan iman saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah, kita diutus. Amin.
Bangkitkanlah diriku bagi Tuhan, berkorban demi kasih